Di Milan sempat terjadi ketegangan antara pemain andalan sekaligus legenda Andrea Pirlo dengan manajemen klub. Pirlo merasa bahwa kemampuannya masih sangat pantas untuk dipertahankan. Pirlo menuntut kontrak jangka panjang. Namun, Milan dengan segala pertimbangan mengatakan bila usia yang melebihi 30 tahun cukup diberi perpanjangan kontrak selama setahun saja. Dengan perasaan kesal, terlebih ketika tahu pelatih Milan ketika itu Massimiliano Allegri lebih mengedepankan bintang Belanda Mark van Bommel untuk diandalkan. Pirlo merasa waktunya sudah memasuki masa senja. Perjalanannya di Milan telah selesai. Dia pun segera berkemas dan mencari peruntungan baru di tempat lain. Sebagai ucapan terima kasih, Milan tidak melepas Pirlo begitu saja. Klub yang bermarkas di San Siro memutuskan untuk memberikan sebuah pena Cartier sebagai hadiah dari pengabdiannya selama kurang lebih 10 tahun di klub. Sebagai pelengkap, Milan juga sekaligus memberikan pesan kepada Pirlo untuk tidak menggunakan pena itu sebagai alat untuk membubuhkan tanda tangan kontrak yang diberikan Juventus. Namun Pirlo enggan mengindahkan peringatan itu. Tepat setelah dilepas Milan secara cuma-cuma, surat kabar di Italia memberitahukan bahwa dirinya resmi bergabung dengan si Nyonya Tua. Tanpa rasa bersalah hingga keputusan tersebut membuat penggemar Milan marah. Pirlo mengatakan dalam biografinya, "Aku tidak akan pernah memberitahu pena mana yang aku gunakan untuk bubuhkan tanda tangan." Seolah menjadi kutukan, kepergian Pirlo ke klub rival meninggalkan kisah yang begitu kelam bagi AC Milan. Ketika sang maestro berjaya bersama si Nyonya Tua, Milan justru kehilangan senjata, terutama di sektor yang menjadi kediaman Pirlo. Mark van Bommel tak bertahan lama. Nigel de Jong cuma jadi idola sesaat. Kemudian ada Riccardo Montolivo yang karirnya sering jadi hinaan, sampai Lucas Biglia yang jadi pembelian gagal. Standar yang ditinggalkan Pirlo memang terlampau tinggi. Milan sulit cari pengganti. Bahkan untuk temukan talenta yang mendekati saja belum juga berhasil. Kedatangan Ismail Bennacer memberi harapan bagi Milan. Setelah melewati musim demi musim dengan kegagalan, AC Milan melalui Paolo Maldini akhirnya temukan pemain yang punya atribut terbaik sebagai penerus Andrea Pirlo. Jika terbilang berlebihan untuk mengatakan penerus, maka setidaknya pemain ini sudah cukup memberi ketenangan dan kenyamanan bagi permainan di lini tengah Milan. Adalah Ismail Bennacer, ex-penggawa cilik Arsenal yang disebut tak terlalu matang untuk ditempatkan di tim utama, akhirnya menemukan pelabuhan terbaik bernama Milan. Saya menyukai segala sesuatu tentang peran ini, karena Anda adalah inti dari segalanya. Ini tahun kedua saya bermain di Italia sebagai regista, kata Ismail Bennacer kepada The Athletic tahun 2019 silam. Dalam memainkan peran sebagai seorang regista, Bennacer belajar banyak dari sosok Marco Verratti. Dia mengamati setiap irama bintang internasional Italia itu dan cara konsentrasinya ketika harus mendapatkan bola. Mulai dari menekel hingga membaca permainan lawan, Bennacer perlahan telah menemukan caranya sendiri untuk mendapatkan itu semua. Ketika bergabung dengan AC Milan, Bennacer tidak hanya mengamati permainan idolanya, dia yang juga terus mendengarkan instruksi pelatih, turut mendapat manfaat dari keberadaan seorang Zlatan Ibrahimovic. Baginya Zlatan adalah pemain sempurna, tak hanya di atas lapangan, namun juga di luar lapangan. Ketika bermain bersama di tempat latihan pun, bintang asal Swedia selalu menuntut kesempurnaan. Dia menuntut kesempurnaan. Anda tidak boleh membuat kesalahan saat Zlatan ada. Dia membuat Anda menjadi pemain yang lebih bagus. Itulah cara kami untuk terus berkembang. Ketika Anda memiliki pemain seperti dia di lapangan, Anda akan berusaha memberinya bola secepat mungkin. Bahkan jika ada opsi lain. Ketika mendapatkan bola, saya akan mengirimkan kepadanya, sehingga dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, kata Bennacer.
Bennacer tumbuh menjadi gelandang tangguh. Dengan bekal yang memang kuat dan disokong dengan bantuan orang-orang sekitar, Bennacer tumbuh menjadi sosok gelandang tangguh. Dia begitu diandalkan dengan tampilkan performa yang terus alami peningkatan. Ketika pertama kali tampil di musim 2019-2020, performanya memang terbilang angin-anginan. Satu kelemahan darinya adalah ketika sebanyak 14 kartu kuning terkumpul sepanjang gelaran. Bennacer masih terlihat gegabah. Dia cuma modal keberanian hingga sempat dicap sebagai pemain kasar. Mencoba meresapi setiap kesalahan yang dilakukan, termasuk mendengar nasihat dari berbagai pihak. Penampilan Bennacer alami perubahan pada musim selanjutnya. Koleksi 14 kartu pada musim sebelumnya menurun jadi sebanyak 4 saja. Itu terjadi karena dia lebih efektif dalam melakukan tackle. Tercatat presentase tackle sukses Bennacer berada di angka 43,8% pada musim 2020-2021. Setelah sebelumnya hanya 41,5%. Kematangan yang ditunjukkan itu pun membuat Stefano Pioli senang. Bennacer disebut punya karakter khusus yang membuat sistem yang diberlakukan bekerja dengan sangat baik. Meski bertubuh mungil, Bennacer sangat ulet dan dinamis. Dia dianggap sebagai prospek yang sangat menjanjikan dalam sepak bola modern, dan itu memang benar adanya. Selain mengandalkan kekuatan, Bennacer yang juga sering menyelinap di antara ketatnya barisan lawan dan selalu memberikan umpan-umpan akurat, baik pendek maupun panjang. Pada musim 2021-2022 kemarin, presentase umpan sukses Bennacer berada di angka 87,3%, meningkat sebanyak 0,7% dari musim sebelumnya. Akurasi tendangannya juga tertuang dalam beberapa kali percobaan tembakan yang dilakukan. Dia melancarkan sebanyak 16 tembakan, di mana 14 diantaranya dilakukan di luar kotak penalti lawan. Dari percobaan itu, Bennacer mampu catatkan 2 gol buat Milan di musim lalu. Soal urusan mendribel bola, Bennacer melakukan 33 dribble sukses dari 36 percobaan per musim lalu. Menurut Oki Ardiansyah dalam situs The Flanker, Bennacer tahu apa yang harus dilakukan sebelum bola mendarat tepat di kakinya. Hal itu kemudian menjadi salah satu yang membuat label Regista melekat padanya. Kecerdasan yang dimiliki juga membuatnya tahu kapan harus bertahan dan kapan harus membantu serangan. Meski pada musim lalu Bennacer layak mendapat pujian besar atas kinerjanya dalam membawa Milan meraih gelar juara, pria Aljazair ini merasa dirinya masih harus banyak belajar. Dia masih merasa belum puas dan ingin terus mengasah kemampuan yang memang jadi titik kelemahan. Benar saja, pada musim ini, performa Bennacer terus tunjukkan sinyal positif. Dia bahkan menjadi penyelamat Milan dari kekalahan melawan Atalanta. Golnya yang begitu indah membuat Milan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1-1. Menurutnya, gol yang tercipta dari sebuah lengkungan indah itu adalah hasil dari banyak latihan yang dilakukan, bukan merupakan sebuah keberuntungan. Hal itu kemudian menunjukkan bahwa Bennacer memang terus berjuang untuk terus tingkatkan performa di atas lapangan. Meski sejatinya sudah banyak yang menyebutnya sebagai pemain yang punya kualitas jempolan. Masih merujuk pada spesialisasinya sebagai seorang gelandang, Bennacer sejauh ini sudah menciptakan rata-rata 56,57 umpan per 90 menit. Dengan presentase keberhasilan yang mencapai 90%. Dia juga berhasil memenangkan sebanyak 43 tackle dan berada di urutan pertama dari pemain Serie A lainnya yang catatkan tackle di wilayah pertahanan lawan sampai Giornata keempat. Komitmen Bennacer bersama Milan. Menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam era kebangkitan Milan, nama Bennacer mulai jadi incaran. Salah satu klub yang paling meminatinya di bursa transfer musim panas kemarin adalah Manchester United. Menurut laporan Football Italia,
MU yang belum menemukan sosok gelandang coba melakukan pendekatan dengan Bennacer. Sang pemain dinilai punya atribut yang lebih baik dari incaran mereka, Frenkie de Jong. Bahkan, MU ketika itu bersedia memberi Donny van de Beek sebagai pemulus. Namun Bennacer mengaku tidak tertarik dan malah memberi sinyal baik kepada proses perpanjangan kontrak di AC Milan. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, kontrak Ismael Bennacer di AC Milan masih sampai tahun 2024. Tapi pihak sang pemain membuka diri untuk bernegosiasi pembaharuan kontrak dengan manajemen klub. Milan yang mendapati kontrak Bennacer tinggal menyisakan 2 tahun lagi pun bersedia membahas perpanjangan masa bakti sang pemain. Terlebih, sekali lagi, Bennacer telah menjadi sosok yang sangat serasi dengan peran di lini tengah AC Milan saat ini.